Otoritas Jasa Keuangan mencatat total utang pinjaman online atau pinjol masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang belum dibayar pada tahun ini mencapai 50 triliun dari 17 juta akun pengguna. Salah satu faktor yang mendorong anak-anak muda berani berhutang pada pinjol karena kebutuhan konsumerisme gaya hidup seperti membeli smartphone baru, pakaian branded, hingga membeli tiket konser Blackpink dan Coldplay yang harganya cukup fantastis. Bahkan ada salah satu netizen Indo yang masih memiliki utang pinjol dari konser Blackpink kemarin yang belum dilunasi, namun justru ia berutang lagi untuk membeli tiket konser Coldplay. Semua orang tahu bahwa bunga pinjaman online itu sangat tinggi, apalagi ketika seseorang tidak mampu membayar angsuran setiap bulan, maka akan dikenakan denda dan bunga yang bertambah. Fenomena ini berkaitan erat dengan praktik sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi agar memperoleh keuntungan yang besar. Praktik kapitalisme akan semakin tumbuh subur pada era digital saat ini. Kenapa? Karena era digital ini, keinginan terhadap praktik konsumerisme telah menganggap sesuatu yang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Siapapun yang berutang melalui pinjol atau perbankan harus selalu siap dengan segala resiko yang mungkin muncul di masa depan. Alangkah baiknya sebelum memutuskan untuk berutang, orang tersebut setidaknya harus memiliki literasi keuangan yang baik dan kemampuan untuk membayar utangnya. Lebih baik lagi jangan berhutang pada pinjol atau perbankan jika hanya untuk memenuhi hasrat gaya hidup. Pola pikir seseorang dapat mempengaruhi bagaimana cara dirinya berhutang dan bagaimana menggunakan hutang tersebut. Mindset orang kaya akan selalu memperlakukan hutang sebagai modal untuk produktivitas dalam mengembangkan bisnisnya, sedangkan sebagian orang menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dari mulai makan, pakaian, hingga gaya hidup. Inilah yang dilakukan oleh orang kaya ketika mereka berhutang, menggunakan utang tersebut untuk mengembangkan usahanya supaya lebih besar. Contohnya Elon Musk, orang terkaya di dunia nomor 2 yang merupakan CEO dari Twitter, Tesla, dan SpaceX, ternyata memiliki utang dalam jumlah besar, sekitar 500 juta US dollar. Utang tersebut oleh Elon Musk digunakan untuk mengakuisisi Twitter. Dalam ilmu keuangan ada dua jenis hutang yang secara fundamental sangat berbeda, yaitu utang baik dan utang buruk. Utang yang baik adalah utang yang masuk ke dalam dompet seseorang yang bisa membuat orang tersebut bertambah kaya. Contohnya berhutang untuk modal usaha atau membuka bisnis baru. Dengan begitu, ketika bisnis kita berjalan lancar, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membayar utang beserta bunganya dan mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis tersebut. Selain itu, utang yang baik digunakan untuk membeli aset yang dapat menambah pemasukan uang tunai ke saku pribadi kita setiap bulan. Contohnya, pinjaman untuk properti investasi, modal ventura, dan yang lainnya. Sementara itu, utang yang buruk adalah utang yang digunakan untuk membeli liabilitas, seperti mencicil mobil, membeli smartphone, atau pergi liburan. Karena hal ini bukanlah prioritas kebutuhan dan nilainya akan terus menyusut seiring waktu. Saat kamu berutang, akan ada beban bunga yang harus ditanggung di luar pokok utang yang kamu pinjam. Artinya, ada pengeluaran lebih besar yang harus kamu bayarkan. Sebelum berutang, yang perlu diingat, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan jangan sampai pendapatan kita habis hanya untuk membayar utang. Maka salah satu prinsip dasar dalam manajemen finansial adalah cicilan utang jangan lebih dari 30% dari pendapatan agar tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Pengendalian utang tergantung pada siapa yang mengelola. Utang bisa buruk di tangan orang yang lemah dan tidak kreatif. Sebaliknya, utang bisa baik di tangan orang yang kuat dan memiliki daya cipta. Itulah sebabnya, bila ingin menjadi kaya dari berutang, harus mempunyai kualitas dalam mengelola utang. Orang yang benar-benar kaya adalah orang yang mempunyai fondasi kekayaan tersebut, dan mereka menggunakan utang sebagai salah satu sumber kekayaannya.